Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Aprilia Salam dengan nomor pokok 222151091. Di sini saya akan membahas mengenai soal HOTS level kognitif C4 sampai dengan C6 dengan KD 4.1 mengenai konsep aljabar. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika KRSC. Nah, di sini di dalam pembahasan video kali ini terdapat kompetensi inti yang dimana kita akan mencoba mengolah dan menyaji dalam mana konkret dengan menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak yang terdiri dari menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau yang teori. Adapun kompetensi dasar yang akan dibahas dalam video kita kali ini adalah KD 4.1, yaitu menggunakan konsep aljabar dalam menyelesaikan masalah aritmatika sosial sederhana. Jadi di sini kita akan menyelesaikan permasalahan dalam konsep aljabar dan juga konsep aljabar di dalam aritmatika sosial. Jumpa kembali untuk pembahasan soal KD 4.1. Di sini kita akan membahas soal nomor 13 sampai dengan nomor 14. Nah, untuk soal nomor 13 ini merupakan soal HOTS karena memenuhi level kognitif C4 sama dengan C6 karena peserta didik itu tidak hanya menghitung, tetapi juga menilai atau mengevaluasi dan menganalisis serta membuat bentuk baru berdasarkan konsep. Nah, untuk soal nomor 13 ini merupakan dalam kegiatan gebrakan hemat air, setiap kelas diminta untuk mencatat penggunaan air selama seminggu. Kelas 7A menggunakan 4 ember air untuk mencuci dan 3 ember air untuk menyiram. Kelas 7B menggunakan 5 ember air untuk mencuci dan 2 ember air untuk menyiram. Menurutmu, apakah lebih baik kedua kelas menggabungkan rencana penggunaan airnya atau mencari selisih penggunaan air untuk membuat rencana yang lebih hemat? Jelaskan alasanmu dengan penalaran atau konsep aljabar. Buatlah model aljabar baru, misalnya dengan C, yang menurutmu paling efisien untuk digunakan bersama dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kegiatan mencuci dan menyiram tanaman. Nah, kita bahas nomor 13. Untuk seperti biasa, untuk menyelesaikan soal cerita itu, kita harus dituliskan terlebih dahulu, diketahui, dan ditanyakan. Dalam soal ini, untuk diketahui atau informasi yang tercantum, yaitu kita misalkan terlebih dahulu sabun 1 ember untuk mencuci itu dengan X dan 1 ember untuk menyiram tanaman itu dengan Y, karena di sini kita akan menggunakan konsep aljabar. Nah, maka berdasarkan informasi didapatkan 7A itu 4X ditambah 3Y dan 7B itu 5X ditambah 2Y. Nah, untuk yang ditanyakannya terdapat 2 poin. Di sini untuk poinnya itu kita harus menghitung atau juga menganalisis apakah lebih baik kedua kelas menggabungkan rencana penggunaan air atau mencari selisih penggunaan air untuk membuat rencana yang lebih hemat. Kemudian yang kedua, membuat model baru untuk yang paling efisien untuk digunakan bersama dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kegiatan mencuci dan menyiram tanaman. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan poin A. Nah, di sini kita harus memperhitungkan atau melakukan operasi hitung, yang dimana kita harus menjelaskan apakah lebih baik menggunakan airnya itu digabungkan atau mencari selisih. Nah, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana jika digabungkan dan juga bagaimana jika melakukan selisih. Nah, yang pertama kita lakukan operasi hitung terlebih dahulu, berarti kita menggabungkan penggunaan air antara kelas 7A dan 7B. Tadi kita sudah mengetahui bahwa 7A itu 4X ditambah 3Y dan 7B itu 5X ditambah 2Y. Nah, selanjutnya kita lakukan operasi penjumlahan aljabar, yang dimana harus kita ingat untuk penjumlahan aljabar itu syaratnya itu dapat dilakukan jika variabelnya sama, berarti 4X ditambah 5X dan 3Y ditambah 2Y.
4X ditambah 5X itu 9X, dan 3Y ditambah 2 yaitu 5Y. Nah, berarti kita sudah mendapatkan nih bahwa hasil dari A plus B atau penggabungan dari dua kelas itu 9X ditambah 5Y. Kemudian kita lakukan juga operasi untuk mengetahui selisih. Lihat, selisih berarti kita harus melakukan pengurangan. Kita lakukan pengurangan antara kelas 7A dan 7B. Nah, di sini eh, kita kurangi sama dengan penyubahan, bahwa pengurangan itu syaratnya terjadi ketika variabelnya sama, berarti 4X dikurangi 5X negatif X, dan 3Y dikurangi 2Y itu Y. Nah, hal ini memiliki makna bahwa A plus B itu total penggunaan airnya bertambah, artinya lebih boros atau tidak hemat. Sedangkan A dikurangi B atau selisih dari penggunaan air menunjukkan perbedaan. Jika hasil positif berarti satu kelas lebih boros di kegiatan tertentu. Jadi A plus B itu atau mencari selisih penggunaan air itu lebih berguna untuk mengevaluasi bagian mana yang boros karena bisa menunjukkan perbandingan penggunaan air antar kegiatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin 13B. Nah, di sini kita akan membuat model baru untuk lebih efisien. Nah, untuk membuat rencana hemat bersama, peserta didik dapat membuat model rata-rata gabungan efisien. Misalnya, kita buat C, A plus B dibagi dengan 3. Misalnya, di sini kita dibagi dengan 3. Nah, jangan seperti yang sudah kita ketahui bahwa A itu, kelas 7A itu menggunakan airnya 4X ditambah 3Y. Sedangkan kelas 7B 5X ditambah 2Y. Kita lakukan operasi 4X ditambah 5X, 9X, 3Y ditambah 2Y, 5Y. Hasilnya berarti dibagi dengan 3. Nah, jangan lupa untuk pembagian itu setiap suku harus dilakukan pembagian atau operasi pembagian. Jadi 9X dibagi dengan 3 hasilnya 3X. 5Y dibagi dengan 3 hasilnya 5 per 3Y. Jadi kita mendapatkan model baru nih. C sama dengan 3X ditambah 5 per 3Y. Nah, model ini menunjukkan bahwa setiap 3 ember air untuk mencuci cukup 1,6 ember air menyiram tanaman, dan penggunaan air lebih seimbang serta hemat dibandingkan dengan A atau B tersendiri. Jadi model C ini lebih efisien. Nah, sudah selesai untuk pembahasan nomor 13. Kita lanjut ke nomor 14. Untuk nomor 14 ini merupakan soal HOTS yang memenuhi C4 sampai dengan C6 karena peserta didik ini tidak hanya menghitung tetapi juga menilai atau mengevaluasi serta menganalisis dan membuat bentuk baru berdasarkan konsep. Nah, untuk soalnya kita baca bersama-sama. Bu Rani memproduksi dua jenis tas, yaitu tas rajut dan tas kanvas. Biaya pembuatan satu tas rajut adalah X rupiah, sedangkan satu tas kanvas adalah Y rupiah. Untuk satu kali produksi, Bu Rani membuat 4 tas rajut dan 6 tas kanvas dengan total biayanya itu Rp1.200.000. Kemudian, ia menjual 3 tas rajut dan 2 tas kanvas dengan total Rp750.000. Setiap penjualan dikenai pajak 5% dari total penjualan. Tentukan biaya pembuatan satu tas rajut dan satu tas kanvas. Tentukan pula laba bersih dan dari transaksi penjualan setelah dikurangi pajak dan analisis apakah Bu Rani sudah memperoleh keuntungan atau belum. Nah, kita bahas secara bersama-sama untuk nomor 14. Nah, untuk diketahuinya berdasarkan informasi di dalam soal cerita, yaitu 4X ditambah 6Y sama dengan 1.200.000, 3X ditambah 2Y sama dengan 750.000. Nah, di sini kita dapat mengetahui juga terdapat pajak sebesar 5%. Nah, yang untuk ditanyakannya, kita ada 2 poin. Yang pertama itu tentukan biaya pembuatan satu tas rajut dan satu tas kanvas. Dan yang kedua, tentukan laba bersih dari transaksi penjualan serta dikurangi pajak dan analisis apakah Bu Rani sudah memperoleh keuntungan atau belum. Lanjut, untuk kita bahas terlebih dahulu untuk poin A di sini. Untuk poin A, nah, kita akan menentukan satu tas rajut dan satu tas kanvas. Nah, berdasarkan informasi di dalam soal dan juga diketahui, kita mempunyai 2 persamaan, yaitu
Persamaan pertama itu 4X ditambah 6Y sama dengan 1.200.000. Yang kedua 3X ditambah 2Y sama dengan 750.000. Nah, kita lakukan operasi pengkalian persamaan kedua dengan 3 agar koefisien X-nya itu sebanding. 3X dikali dengan 3 itu 9X. 9X dan 3 dikali 2 yaitu 6Y, 750.000 dikali 3 itu 2.250.000. Nah, jadi kita mendapatkan persamaan baru nih. Persamaan ketiga yaitu 9X ditambah 6Y sama dengan 2.250.000. Nah, kemudian untuk mencari nilai salah satu variabel, kita kurangi persamaan 3 dengan 1. Persamaannya berarti 9X ditambah 6Y dikurangi 4X ditambah 6Y sama dengan 2.250 dikurangi 1.200. Nah, harus tetap diingat bahwa pengurangan itu dapat terjadi ketika variabelnya sama. Dan jangan lupa lihat bahwa variabelnya juga harus tetap diikutsertakan. 9X kurangi 4X itu 5X, 6Y kurangi 6Y itu habis atau 0. Jadi tersisa 5X. Kemudian 2.250 dikurangi 1.200.000, 1.050.000. Jadi untuk mendapatkan nilai X, kita untuk masing-masing ruas kita bagi dengan 5. Bagi dengan 5. Nah, berarti 5X dibagi 5 itu X, 1.050.000 itu dibagi 5, 210.000. Nah, kita sudah mendapatkan salah satu nilai variabelnya atau X-nya itu 210.000. Nah, selanjutnya kita harus mencari variabel Y. Nah, caranya dengan mensubstitusikan nilai X ke persamaan kedua. Berarti 3 dikali 210.000 ditambah 2Y sama dengan 750.000. Kita operasikan 3 kali 210.000 itu 630.000 ditambah 2Y sama dengan 750.000. Kemudian selanjutnya masing-masing ruas kita kurangi dengan atau kita setarakan dengan 630.000 agar kita mendapatkan nilai Y. Berarti tinggal kita dapatkan 2Y sama dengan 120 ribu. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai Y, kita melakukan atau menyetarakan masing-masing ruas dengan dibagi dengan 2. Nah, 2Y dibagi 2, Y dan 120.000 dibagi 2, 60.000. Jadi, kita sudah mendapatkan nilai Y dan juga X-nya. Nilai X-nya itu biaya pembuatan rajut tas berarti 210.000 dan biaya pembuatan tas kanvas adalah 60.000. Nah, seperti itu untuk pembahasan bagian A. Selanjutnya kita masuk ke poin B. Kita harus menentukan laba bersih dari transaksi setelah dikurangi pajak dan analisis apakah Bu Rani sudah memperoleh keuntungan atau belum. Nah, di sini berarti terdapat 3 tahapan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pendapatan kotor dari penjualan. Berarti kita memasukkan atau mensubstitusikan dari masing-masing yang telah kita dapatkan di bagian A, nilai X dan Y-nya. Nah, berarti 3X tambah 2Y sama dengan 3 dikali 210.000 ditambah 2 kali 60.000. 3 kali 210.000 itu 630.000 dan 2 kali 60.000 itu 120.000. Berarti pendapatan kotornya itu 750.000. Kemudian langkah yang kedua, kita mencari pajak 5% dari penjualan. Untuk mencarinya itu pajak atau 5% dikali pendapatan kotornya yaitu 750.000. Hasilnya 712.500. Kemudian kita mencari laba bersih. Caranya itu dengan mengurangi pendapatan pajak dikurangi pendapatan.
yaitu 712.500 dikurangi 750.000, hasilnya minus 37.500. Jadi Bu Rani mengalami kerugian sebesar, maaf, jadi Bu Rani mengalami kerugian sebesar 37.500 setelah pajak. Jadi Bu Rani tidak mengalami atau memperoleh keuntungan. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk video pembahasan soal kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengungkapan kata ataupun melakukan operasi hitung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.